Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak yang bertanya, Maha Pengasih itu yang bagaimana? Gitu. Kebetulan saya bisa menjawab, Om Vito. Ini Maha Pengasih itu, Allah itu kepada semua makhluknya ya, terutama kepada manusia ya. Allah itu mengasih, memberi fasilitas hidup yang sama. Mau itu orang beriman maupun orang yang tidak beriman itu diberi fasilitas yang sama oleh Allah. Diberi kemampuan yang sama. Misalnya menghirup udara segar itu sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Beriman itu artinya percaya untuk mudahnya ya kan. Nah, tidak beriman itu artinya tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan kepada semua manusia. Baik orang-orang yang tidak beriman maupun orang-orang yang beriman. Nah, jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak beriman pun boleh membaca isinya Al-Quran. Boleh, bahkan banyak orang-orang yang tidak beriman membaca Al-Quran kemudian merenungkan, mencermati apa makna informasi dalam Al-Quran, akhirnya menjadi seorang muslim yang tangguh itu. Nah, sedangkan apa artinya yang Maha Penyayang? Yang Maha Penyayang itu Allah itu menyayangi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Orang-orang yang sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, itu pasti disayang oleh Allah. Nah, kalau sudah disayang terus bagaimana? Orang-orang yang sudah disayang oleh Allah itu tidak akan singkat cerita ya, singkat penjelasan itu, orang-orang itu tidak akan disiksa oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itulah maksudnya Allah Maha Penyayang itu orang-orang yang sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, orang yang sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, itu pasti disayang oleh Allah. Nah, orang-orang yang disayang oleh Allah itu hidup di dunia ini pun tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan dihukum oleh Allah. Tidak akan dimurkai oleh Allah. Nah, itu bukti bahwa Allah itu yang Maha Penyayang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau sudah disayang oleh Allah, maka tidak akan dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah pentingnya kita memahami ajaran agama Islam secara benar itu. Nah, dengan memulai suatu pekerjaan, kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nanti kalau kita dalam mengerjakan sesuatu itu mengalami kesulitan, itu tiba-tiba kita dapat ilham, tiba-tiba kita dapat petunjuk ya. Oh, harus begini, oh harus begini. Nah, itu pentingnya bersama Allah itu.
Jadi kalau tidak bersama Allah, nah pasti kita akan sangat kesulitan. Nah, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Kita mau memasukkan bola atau benang ya, benang bukan bola ya, benang ya, ke dalam lubang jarum itu ternyata tidak mudah itu, ya kan? Gini nggak masuk, gini nggak masuk. Nah ternyata setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bisa masuk. Nah itu dibantu oleh Allah itu dalam bahasa agamanya. Nah itu kita sudah memulai pelajaran tahajud pada hari ini itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah tema kita pada hari ini, pelajaran tahajud kita adalah sholat tahajud itu senjata untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selalu dikalahkan. Jadi nasihatnya ini luar biasa. Jadi, artinya apa? Sholat tahajud itu menjadi bekal yang sangat-sangat berharga sekali bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini banyak tujuan yang harus kita capai dan kita berjuang untuk berhasil. Maksudnya jangan sampai kita hidup di dunia ini mengalami banyak kegagalan itu, Mas Nelly. Nah, yang kemudian jangan coba-coba mau mencelakakan orang yang sudah tahajud. Seorang ustadz yang sangat terkenal itu malah menjelaskan kan, kalau ada orang mau mengganggu orang yang tahajud itu, mau merobohkan atau mau membinasakan atau mau mencelakakan itu malah berbalik kepada dirinya sendiri. Nah itu artinya apa? Artinya Allah itu ada. Buktinya Allah membela orang-orang yang malam-malam sholat tahajud itu. Nah itu seorang ustadz yang sangat terkenal tadi itu mengingatkan. Dan namanya hidup di dunia ada aja orang yang usil sama kita ya, ada orang-orang yang mencoba-coba mau mengganggu kita. Kemudian orang-orang yang mengganggu orang-orang yang sudah tahajud itu sama saja mau cari masalah dengan Allah itu, mau menjadi musuh Allah itu. Ya pastilah tidak ada orang atau makhluk siapapun yang bisa mengalahkan Allah dengan upaya dan bagaimanapun itu. Nah itulah. Nah kemudian kita menyampaikan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudah subscribe dan sudah setia menonton video-video tahajud di channel Motivator Tahajud ini. Salam tahajud, salam Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Malah ada orang yang nge-WA saya Pak Adi. Katanya kalau Pak Nur membuat Hakatindo, saya mau membuat Himpunan Keluarga Subuh Indonesia gitu ya. Waduh, nggak apa-apa saya bilang itu. Karena
sekarang ini kata beliau itu ya masjid-masjid masih pada kosong katanya. Kalau sholat subuh itu sedikit sekali pengunjungnya di masjid itu. Ya bagus saya bilang itu. Bahkan Bapak sudah terlambat kalau mau mendirikan himpunan keluarga subuh Indonesia. Karena sudah banyak komunitas-komunitas yang mengajak subuh itu sholatnya di masjid Pak Andi. Bahkan itu mengajak sholatnya keliling ganti-ganti masjid Bu Ana. Itu. Mungkin Pak Yosef juga pernah mendengar ya ada komunitas yang seperti itu. Ya menurut saya baguslah apa saja amal perbuatan baik itu saya salutlah mau mengerjakan secara berkomunitas itu. Tapi saya juga pesan pada Bapak itu jangan rajin tahajud malamnya nggak tahajud loh. Jangan rajin sholat subuh kemana-mana tapi malamnya tidak sholat tahajud ya. Ya itu saya masih belum bisa katanya. Ya itu. Ya makanya berjuang dulu ya. Lama-lama kan akan mendapat hidayah dari Allah. Nah itu. Nah kemudian jadi Hakatindo ini sudah mulai dikenal oleh orang-orang tuh. Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Di mana mempunyai visi ya, visi. Orang satu rumah itu sholat tahajud semua. Itu. Karena tidak mungkinlah seorang suami ya di rumah tahajud istrinya tidak dibangunkan gitu ya kan. Anaknya tidak dibangunkan gitu. Nah itu jadi saya pernah ketemu itu Pak Yosef. Seorang bapak yang menceritakan ke saya itu istrinya, 2 anaknya, bahkan pembantu rumah tangganya itu tahajud semua malam-malam. Dibangunkan sama beliau itu. Wah saya salut nih, berarti ini benar-benar Hakatindo ini, keluarga tahajud ini. Nah, itu sebagai pengantar ya, pengantar memasuki tema pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, pelajaran tahajud itu harus dimulai diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama di seluruh Indonesia ini, banyak yang bertanya, apakah motivator tahajud siap hadir untuk diundang dimanapun? Ya benar, kita siap hadir seandainya ada yang mengundang untuk mengadakan pengajian khusus tentang tahajud. Dan insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah. Salam tahajud, saudara-saudaraku semuanya. Sholat tahajud itu merupakan amalan yang utama di dalam agama Islam. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tadi itu kita akan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu hanya kepada Engkau ya Allah kami ini
mengikuti Engkau, mengabdi kepada Engkau. Nah, salah satu bukti kita mengabdi kepada Allah itu kita mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, kemudian semakin banyak ilmu tentang sholat tahajud yang kita miliki, itu semakin kita termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah, itulah pentingnya kita hidup di dunia ini selalu menuntut ilmu tentang sholat tahajud ini. Karena sholat tahajud itu ilmunya sangat banyak sekali. Masih banyak yang harus kita pelajari. Masih banyak ilmu tahajud yang harus kita cari. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu juga disebutkan orang-orang yang tekun, orang-orang yang gigih mengerjakan tahajud setiap malam nanti. Nah, kemudian sekali lagi surat Al-Fatihah tadi merupakan isinya Al-Quran, ringkasan isinya Al-Quran. Ringkasan isinya Al-Quran itu ya surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap kali kita mengerjakan sholat. Itu artinya apa? Artinya setiap orang Islam yang sudah dewasa harus berjuang. Berjuang untuk bisa memahami arti setiap ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut. Perjuangan untuk memahami Shiratal Mustaqim itu saja perlu waktu bertahun-tahun itu. Dan akhirnya kita bisa ketemu maksud kata Shiratal Mustaqim itu. Ternyata maksudnya itu cara-cara hidup yang benar. Cara-cara hidup yang benar itu ya sesuai perintah Allah. Ya sesuai dengan larangan Allah. Itulah yang disebut Shiratal Mustaqim. Kalau bahasa letternya itu jalan yang lurus itu. Banyak rekan-rekan saya yang bertanya itu, Shiratal Mustaqim itu gimana sih? Kok kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu? Oh, maksudnya bukan begitu, itu bahasa kiasan saya terangkan. Bahasa kinayah itu, maksudnya cara-cara hidup yang benar. Nah, cara-cara hidup yang benar itu kita hidup bukan semaunya kita sendiri. Bukan kita ngarang hidup sendiri-sendiri, ya kan? Tapi hidup yang mengikuti petunjuk Allah. Hidup yang tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah, itu jalan yang lurus. Jadi cara-cara hidup yang benar. Kalau kita hidup dengan cara-cara yang tidak benar, Allah itu marah sama kita. Allah itu murka sih. Dan kalau Allah sudah murka itu, orang itu akan dihukum oleh Allah. Ada orang yang punya pendapat gini, kenapa harus ada
orang yang harus dihukum di dunia ini? Pertanyaan orang itu. Nah, saya pikir orang itu mulai menyadari ya, mengapa kok ada orang yang harus dihukum itu. Ya kalau semua orang, saya jelaskan ya, Pak Haji, kalau semua orang bebas melakukan perbuatan apa saja, terus tidak ada konsekuensinya atas perbuatan itu, ya nanti tidak adil nanti nih. Ya, Pak, ada orang yang berbuat jahat, dibiarkan saja nanti. Ada orang yang tidak mengikuti perintah Allah, dibiarkan saja. Ada orang yang sering melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, dibiarkan saja, nggak ada apa-apanya gitu. Dan nanti ya tidak adil hidup di dunia ini. Pak Hajinya itu mulai mengerti, oh ya, manusia saja menciptakan hukum ya. Kalau mencuri ayam dihukum 5 tahun. Kalau yang korupsi berapa 70 miliar malah dihukum cuma setahun itu. Nah, itu hukumnya manusia. Ya salahnya sendiri. Ada yang bilang salahnya sendiri, kamu nyuri ayam itu. Nah, itu coba kamu korupsi 70 miliar. Nah, itulah cuk ya. Baiklah, sebagai orang Islam ya tentu kita tidak mungkin melupakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang telah mengajarkan isinya Al-Quran kepada kita dan memberi contoh. Yang paling penting memberi contoh pelaksanaan Al-Quran itu. Baiklah, kita bacakan sholawat wa barik 5 kali. Allahumma sholli wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita lanjutkan ya. Ada yang bertanya, apakah untuk mengerjakan sholat tahajud itu harus tidur dulu? Wah, ini pertanyaan banyak sekali. Saya lihat di media-media sosial itu banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, tolong dijawab di YouTube katanya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita mengacu kepada Al-Quran ya, perintah Allah tentang sholat tahajud ini satu paket dengan bangun malam. Maksudnya gitu, maksudnya orang yang disuruh sholat tahajud itu orang yang sedang tidur di malam hari. Itu. Nah, jadi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur, bahasa mudahnya ya. Wahai orang yang sedang diselimuti banyak masa lalu, bangunlah kamu. Nah, berarti kan orang yang tidur tuh disuruh bangun Pak Andi sama Allah kan. Nah, apa hikmahnya Allah menyuruh malam-malam bangun dan kemudian mengerjakan sholat tahajud? Karena bangun malam dan sholat tahajud itu satu paket. Ibaratnya mata uang logam itu dua sisi. Sisi sebelah sini bangun malam dan sisi sebelah sini mengerjakan sholat tahajud. Nah,
Jadi kalau tidak tidur dulu gimana? Ya berarti tidak disebut salat tahajud. Karena bahasa Arabnya tahajud itu artinya itu sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Ya kan berarti jelas sekali itu. Orang tahajud itu syarat pertama itu harus tidur dulu di waktu malam hari. Nah, kalau di malam hari cuma bangun saja gimana? Wah ya berarti ada yang kurang, sholat tahajudnya nggak dikerjakan. Nah, tapi sudah lumayan itu orang yang malam-malam mau bangun itu. Meskipun tidak tahajud ya. Itu secara medis itu Pak Andi mencegah tumbuhnya sel-sel kanker itu. Kalau orang malam-malam tidur terus bangun itu sel-sel kankernya itu tidak jadi tumbuh, matilah. Ibaratnya kecambah mau tumbuh itu ya, terus digagalkan proses pertumbuhannya tadi. Nah, apalagi kalau kemudian sholat tahajud, nah itu berarti dia akan mendapatkan banyak sekali hadiah dari Allah nantinya. Nah, jadi tidur di waktu malam hari itu sangat penting sekali, no. Karena kodratnya manusia, Pak Yosef, malam-malam harus tidur. Ini kalau nggak tidur-tidur, itu namanya orang kena penyakit insomnia katanya. Itu nggak bisa tidur. Ada kenalan saya itu, Bu Anak. Kena penyakit tidak bisa tidur. Udah komplain ke saya itu kenapa ya nggak bisa tidur saya. Pagi nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, sore malam nggak bisa tidur. Nah saya bilang itu penyakit itu sangat berbahaya itu. Nah, kalau kita masih bisa tidur di waktu malam hari, itu isyaratnya apa? Kita masih sehat. Pak Yusuf, tiba-tiba nggak bisa tidur itu cepat-cepat ke dokter itu. Karena terus saya tanya sama teman saya yang nggak bisa tidur ini, gimana rasanya nggak bisa tidur terus menerus? Sakit sekali Pak, tersiksa saya Pak. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara rohani saya benar-benar tersiksa ini Pak. Nah, terus ada yang bertanya lagi, kalau saya tidur jam 7 malam, bangun jam 9 malam, kemudian saya sholat tahajud, boleh enggak? Katanya, boleh itu kadang itu. Karena semua syaratnya sholat tahajud sudah Pak Haji penuhi. Yang pertama, udah tidur dulu. Kemudian sudah bangun dari tidur. Kemudian di malam hari, kan sholat tahajud kan nggak boleh siang-siang begini. Segini sholat tahajud berarti orangnya sakit itu Pak Yusuf. Ya, kalau orang waras kan nggak akan tahajud siang-siang ini. Nah, terus jadi boleh Pak Haji saya bilang itu. Karena Pak Haji sudah memenuhi 3 syarat nih. Yang pertama sudah tidur di waktu malam, kedua sudah bangun dari tidurnya, dan kemudian sholat tahajudnya di malam hari. Jadi itu Pak Andi, yang disebut malam hari itu jam berapa sih? Itu ternyata banyak pertanyaan juga Pak Andi. Ya meskipun ini teknis ya, saya akhirnya nyari buku yang menjelaskan itu. Nah ternyata
disebut waktu malam itu setelah sholat isya. Jadi setelah adzan isya itu sampai setelah adzan subuh. Jadi batasnya itu batas adzan isya sampai batas adzan subuh. Itu disebut waktu malam. Nah, jadi waktu malam hari itu terbentang ya. Kalau dalam hitungan jam itu dari jam 7 sampai sekarang jam 4 subuh ini. Itu waktu malam hari. Nah, kalau menurut petunjuk Al-Quran, sholat tahajud kamu di waktu malam hari. Ya kan kita diberi kebebasan itu. Mau sholat tahajud di awal waktu, apa di tengah-tengah waktu, apa di akhir waktu. Ya kan? Nah itu. Ada yang berpendapat, katanya sholat tahajud yang paling afdol itu di sepertiga malam terakhir. Yaitu sekitar jam 3 itu. Nah, kalau menurut saya ya boleh juga pendapat itu karena masih dalam range waktu malam itu. Nah, yang tidak boleh itu yang tidak tahajud, Pak Adi. Waktunya kelewatan. Nah, jadi ada yang punya pendapat tua nanti kalau saya bangun jam 2, jam 3 itu takut nggak kebangun katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau sudah mengerjakan sholat tahajud itu, Allah pasti akan membimbing orang tersebut. Jadi orang tersebut itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hidupnya terus dibiarkan, justru Allah akan membimbing orang itu. Harus bagaimana lagi orang itu. Ya kan? Nah, perjuangan orang yang mau bangun malam itu ternyata banyak yang berhasil. Artinya kalau dari awal sudah niat mau sholat tahajud itu biasanya bangun itu. Biasanya terbangun ya. Nah, kemudian ini sudah terjawab ya, apakah belum mengerjakan tahajud jam 9 malam? Boleh. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Adi. Apakah sholat tahajud itu cukup 2 rakaat saja? Ya, jawabannya ya kalau daripada tidak sholat tahajud ya lebih baik tahajud 2 rakaat. Ya, karena sudah bagus itu kamu tahajud 2 rakaat itu. Saya bilang itu, ya masuk saya melemahkan semangat orang itu ya. Terus saja nggak apa-apa, nanti kamu itu akan dibimbing oleh Allah bahwa tahajud itu tidak cukup hanya 2 rakaat. Nah, jadi setiap orang yang sudah memulai tahajud itu perlu kita semangati ya Pak Andi ya. Perlu kita semangati, itu sudah bagus kamu itu. Ada yang tidak tahajud. Nah itu. Nah kemudian nanti ini ya. Nah kemudian ada juga yang bertanya ya, loh mengapa Allah itu memerintahkan manusia untuk bangun malam dan sholat tahajud? Oh, ini pertanyaan bagus sih. Jadi tidak sekedar memahami bahwa itu perintah Allah ya, tapi ada apa di balik perintah bangun malam dan sholat tahajud itu? Yang pernah kita sampaikan itu kalau seseorang ya tidur berlama-lama di waktu malam hari, artinya 1 malam penuh itu
tidur saja gitu ya kan. Itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Ini kalau diterangkan mungkin bisa seminggu berturut-turut Pak Andi mengenai bahayanya tidur semalam suntuk ini. Nah ini singkat cerita dulu ya, singkat. Nah kedua, manusia itu memang butuh tidur. Tapi jangan berlama-lama. Seperti misalnya itu tukang kompor gas itu bilangnya, kita tuh butuh api, tapi kecil aja gitu loh. Nah, kalau apinya besar bahaya itu katanya. Ya udah bener lah. Nah kemudian, nah di dalam Al-Quran itu disebutkan itu, siapakah orang-orang yang pasti masuk surga. Nah itu ternyata salah satu indikatornya adalah tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah ini butuh perjuangan yang luar biasa ini, menjadi golongan orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah kalau orang Jawa ini diterjemahkan begini Pak Andi, kita harus bertapa di gua katanya. Kan orang Jawa kan suka bertapa Pak Andi. Nah itu di gua itu kata orang-orang itu tidurnya sedikit sekali tapi berjaga terus gitu. Nah kalau kita kan belajar dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu setelah mendapat wahyu menjadi utusan Allah itu kan tidak pernah pergi ke gua lagi, ya kan? Coba Buana baca buku-buku nanti ya. Nabi Muhammad tapi setelah diangkat menjadi utusan Allah tidak pernah pergi ke gua lagi. Jadi apa yang kemudian Nabi Muhammad lakukan? Malam-malam sholat tahajud itu. Nah itu. Nah kemudian ada yang bertanya juga Pak Andi, contohnya orang tahajud yang berhasil itu siapa? Pak Ustadz katanya. Ya yang pasti itu Nabi Muhammad, saya bilang itu. Nabi Muhammad itu contoh manusia yang terbaik yang setiap malam sholat tahajud, tidak pernah ketinggalan. Kalau saya nanti nyebut si A, si B, saya pasti saya banyak dibantah lagi Pak Andi. Gini, wah. Nah terus apa buktinya Nabi Muhammad berhasil sholat tahajudnya? Nih saya kasih tahu Pak Haji. Nabi Muhammad itu selama hidup di dunia tidak pernah sakit kanker, ya, tidak pernah sakit jantung, tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada kabar ya, tidak pernah ada kabar. Nabi Muhammad itu jantungnya dipasang ring. Kemarin saya ketemu teman saya Pak Andi, jantungnya juga dipasang ring 5. Ya ampun. Karena dia masih ingin hidup di dunia itu. Berapapun dibayar. Itu sudah 5 ringnya di jantung itu. Ya, karena padahal dokter Pak Andi, itu kurang apa ya Pak Andi ya. Itu sudah 5. Kemarin teman saya lagi itu baru dipasang 1. Nah, saya tanya orang-orang itu kan, karena saya kenal baik ya, karena kamu malam-malam nggak tahajud ya? Iya Pak katanya. Sampai sekarang enggak katanya. Wah itu nanti ringnya nambah lagi loh yang. Nah ini jawabannya tuh sederhana Pak Andi. Saya belum dapat petunjuk katanya. Lah gimana? Belum dapat petunjuk. Di Al-Quran sudah ditulis berkali-kali ya. Ya udah silakan lah. Saya bilang itu.
Nah, kemudian sholat tahajud itu ternyata ya jalan satu-satunya untuk mencapai kedudukan yang mulia, untuk mencapai hidup yang mulia. Itu. Saya pernah ketemu Pak Andi, seorang kiai Pak Andi. Umurnya berapa? 105 tahun. 105 tahun masih sehat. Masih memimpin pondok pesantren, terus santennya masih ribuan gitu. Wah, itu. Terus saya tanya ke Pak Kiai itu, pernah sakit apa Pak Kiai? Belum pernah sakit saya. Belum pernah dirawat di rumah sakit tadi. Belum pernah dioperasi. Itu kalau saya kasih contoh orang itu pasti teman saya yang tadi nanya itu pasti gak percaya ya kan. Saya masih dipertanyakan macam-macam. Nah itu artinya apa Pak Adi? Perjalanan kita itu masih sangat jauh Pak Adi. Wah 105 tahun. Beliau aja punya cita-cita minimal saya 150 tahun lah katanya. Itu. Masih kata-kata beliau ya. Masih banyak yang harus saya kerjakan katanya. Oh itu hebatnya. Masih banyak yang harus saya pikirkan katanya. Nah kemarin tetangga saya meninggal dunia Pak Andi. Masih muda Mbak, baru 50 tahun. Ternyata apa? Terakhir ngobrol sama saya itu hidup di dunia itu mau ngapain lagi katanya. Dah, saya kaget Pak Yusef. Beliau itu ngomong gitu sama saya. Saya itu hidup di dunia itu mau ngapain lagi ya katanya. Dah, Pak Haji jangan ngomong begitu. Kan Pak Haji masih sehat, masih kuat kan. Masih banyak yang bisa Pak Haji kerjakan. Terus diem aja dia. Seminggu kemudian meninggal dunia Pak Andi. Itu, waduh itu percakapan saya terakhir dengan beliau itu. Saya pengantarkan sampai liang lahatnya itu. Karena beliau itu bestie saya itu. Jadi, tapi menurut saya dia orang baik lah. Artinya meninggal itu bukan karena sakit Pak Andi. Bukan karena kecelakaan lalu lintas atau kena musibah apa gitu. Ya mungkin karena dia bilang itu ya, saya itu mau ngapain lagi di dunia ini. Makanya dipanggil sama Allah. Ya udah kamu pulang aja gitu. Itu Pak Andi. Jadi kita harus masih punya banyak cita-cita buahnya. Masih banyak yang harus kita capai gitu ya kan. Itu tadi saya itu nggak menyangka itu teman baik saya itu ngomong begitu terus kemudian meninggal itu. Nah berbeda dengan Pak Kiai yang 105 tahun tadi itu masih banyak cita-citanya Pak Andi. Wah itu saya salut dengan beliau itu. Nah jadi kembali ke visi utama sholat tahajud itu. Sholat tahajud itu menjadi jalan satu-satunya. Sekarang kita mau tanya kepada semua netizen lah. Coba dijawab pertanyaan kita ini. Apakah ada resep ya selain sholat tahajud ini supaya kita hidup di dunia ini mulia, menjadi orang yang mulia? Nah itu coba dijawab ya para netizen ya. Tapi tetap jangan lupa subscribe ya Pak Andi ya. Sudah 1520 itu. Nah, itu semua mahasiswa saya kerahkan Pak Andi. Tonton gitu. Yang lagi skripsi jangan lupa ya terakhirnya itu
Ya saya nggak memaksa. Nah jadi kalau tidak tahajud itu pada akhirnya menjadi orang yang tidak mulia itu. Ya saya bukan mau jelek-jelekin orang ya Bu Ana ya. Itu contohnya itu tukang sampah di tempat saya Pak Andi. Dulunya itu punya rumah 20 Pak Andi. Punya mobil 15, terus punya pabrik roti Pak. Karyawannya aja 200 orang Pak Andi. Karyawannya itu. Nah tiba-tiba Pak Andi. Tiba-tiba itu roti-roti yang dititip-titipkan di pasar-pasar itu nggak laku. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu nggak kuat Pak Andi. Udah kita tutup aja katanya. Lah bikin roti ribuan roti nggak laku gimana Pak Andi? Nah itu bahasa Al-Qur'annya itu ada itu Bu Ana. Bahasa Al-Qur'annya itu karena orang itu nggak tahajud maka dibangkitkan oleh Allah. Akhirnya mobilnya satu persatu hilang, dijual. Rumahnya dijual Pak Andi. Akhirnya di masa tuanya itu apa Pak Andi? Nah jadi tukang sampah Pak Andi. Wah itu saya bukan ngarang cerita. Saya ngobrol sendiri dengan beliau. Nah, mungkin dikiranya saya meremehkan bapak itu ya. Bapak itu cerita sendiri. Pak Haji, mau tahu nggak sejarahnya saya kemarin-kemarin loh? Oh ya boleh silakan. Ada cerita. Dulu tuh saya orang kaya raya Bu. Gitu. Nah jadi dia menerima pekerjaan di masa tuanya itu ya, menerima pekerjaan ngangkutin sampah, buang sampah itu karena udah habis uangnya Pak Andi. Udah mau usaha apa udah nggak punya modal. Ya yang penting saya masih bisa hidup katanya. Itu Bu Ana. Ini kisah nyata loh. Saya bukan ngarang sendiri, bukan mau jelek-jelekin orang ya Pak Andi ya. Tapi ini pelajaran yang sangat penting bahwa sholat tahajud itu salah satunya itu supaya kita tidak dikeluarkan dari kehidupan kita sekarang ini Pak Haji. Nah itu berarti bahasa agamanya itu diturunkan derajatnya dalam-dalamnya itu. Pasti ada pemusa. Nah itulah mungkin ada salah satu contoh lagi ya. Itu sahabat saya juga Pak Andi. Pengusaha bordir Pak Andi. Pabriknya punya 5 Pak Andi. Itu kalau memproduksi barang itu dititip-titipkan ke Jogja Bu Ana. Tapi sistem bisnisnya salah Pak Andi. Hari ngitip berapa ratus baju bordir, mau kena misalnya atau baju koko itu bayarnya bulan depan. Oh itu, itu salahnya itu di situ saya bilang ke dia tuh. Pak Haji saya bukan ngajarin ya bisnisnya itu keliru kalau sudah ngerain barang nggak dibayar, bayarnya nanti bulan depan. Nah itu banyak pedagangnya dititipin Pak Andi. Lama-lama kabur semua pedagangnya. Ya ampun, kerugiannya miliar Pak Andi. Akhirnya tutup pabrik-pabriknya. Nah, tadinya saya mau belajar sama beliau ya, gimana menjadi pengusaha bordir gitu ya. Malah bangkrut beliaunya. Nah, terus sekarang beliau usaha di luar bordir. Nah, ini pelajaran bagi orang yang memahami sholat tahajud itu bukan sekedar sholat ini. Nah itu. Nah terus yang kemudian ya berkaitan dengan sholat tahajud itu
manusia itu memetik buah dari amal perbuatannya sendiri. Ini ada di Al-Quran ini Pak Andi. Ada ayatnya. Allah itu berfirman, kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang kamu usahakan. Gitu. Nah, saya bukan menasihati para netizen ya, saya juga menasihati diri saya sendiri ya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Islam itu tidak boleh mengenal istilah capek Pak Andi katanya. Nah, kalau kamu capek itu berarti kamu berhenti. Nah, itu. Jadi manusia itu memetik buah dari amal perbuatannya sendiri. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya itu, waktu adik saya lulus S1 dari IKIP Jogja itu, moto yang ditulis itu, kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang kamu usahakan. Wah itu, saya jadi ingat itu lagi. Nah, itu artinya apa? Setiap amal perbuatan itu buahnya sendiri-sendiri buahnya. Misalnya saya tiap bulan kok saya contoh itu pengusaha aja lah ya, pengusaha yang saya kenal tuh tiap bulan sedekah 500 juta Pak Andi. Masya Allah itu nggak sampai gedeg gitu ya. Tapi dia cerita, Pak Haji dulu itu saya memulai sedekah itu dari 1.000 rupiah. 1.000 rupiah saya sedekahkan. Terus meningkat 5.000 katanya. Meningkat 10.000 gitu. Nah, dalam perjalanannya itu akhirnya dia bisa punya uang banyak terus tukang tahajud ini Pak Adi. Jadi nggak hanya sedekah. Nah, dari sedekah itu, dari amal sedekah itu hasilnya uangnya dilipat gandakan oleh Allah. Kan janjinya Allah, kamu kalau sedekah itu nanti uang kamu saya ganti 700 kali gitu. Sekarang kita mau nyimpen duit di mana yang mau diganti 700 kali? Itu pernah saya tanyakan ke orang bank Pak Andi. Sekarang nyimpen duit di bank berapa hasilnya? Ya paling 0,5% Pak sebulan loh. Hah, itu. Berarti bunga nyimpen uang di bank 1 tahun tuh hanya 6% loh. Makanya banyak orang yang nabung di bank, uang tabungannya habis. Kenapa dipotong biaya administrasi? Biaya administrasinya 6.000 buana. Ya kalau uang saya cuma 100.000, kepotong 6.000 habis. Nah, terus bunganya kecil sekali. Nah, terus saya nanya ke orang bank itu, ada nggak Pak yang bunganya itu 700 kali? 700 kali. Nggak ada Pak katanya. Nggak ada, itu kamu ditipu, ada ngabarin kayak gitu. Ya jangan main-main Pak, ini Allah Pak yang berjanji. Itu kaget baru diem dia. Jadi kalau kita sedekah 100.000 itu gantinya 700 kalinya. Ya tidak seketika ya entah nantilah. Tapi uang itu tidak hilang tuh. Nah itu. Nah buahnya yaitu kalau sedekah. Nah kalau puasa apa buahnya? Buahnya sehat tidak, karena puasa 1 bulan ya. Kalau naik haji buahnya apa? Nanya gitu ke saya Pak Haji. Pak Haji, saya jawab, buahnya naik haji itu dipanggil Pak Haji. Ketawa. Lah iya kan, pulang haji Pak Haji, Pak Haji. Wah. Itu jadi manusia itu
hidup di dunia itu dua hal yang harus dikerjakan. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau kita tidak mau mengerjakan perintah Allah, itu dalam aturan agama Islam itu, dalam apa itu, orang itu akan dihukum oleh Allah. Enggak mengerjakan perintahnya, diperintah kok nggak mau, ya kan? Nah itu. Sebaliknya kalau tidak mau mengerjakan larangan Allah itu dapat pahala dari Allah. Misalnya dilarang mencuri, kita mencuri, ya itu dosa gitu. Kalau dilarang mencuri kita nggak mau mencuri gitu. Nah itu kita dapat hadiah dari Allah, dapat pahala. Makanya Pak Andi, manusia itu disebut makhluk yang harus bergerak. Ya. Kalau manusia itu memilih diam saja itu kan artinya tidak mau mengerjakan perintah Allah kan, tidak mau meninggalkan larangan Allah, itu orang yang dia. Nah kesalahannya itu tidak mau mengerjakan perintah Allah. Nah itu pasti dihukum sama Allah. Ya toh. Jadi hidup di dunia ini tidak boleh diam. Kita harus bergerak terus, bergerak. Seperti contoh bumi itu kan tiap hari bergerak Pak Andi, itu nggak pernah berhenti. Nah manusia juga begitu, jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan nih hidup di dunia ini. Kayak tetangga saya itu kan sudah bingung Pak Andi, saya itu mau ngapain lagi ya di dunia ini. Nah itu jangan sampai kita begitu. Wah masih banyak yang harus kita kerjakan itu. Nah itu. Sebaliknya ada tetangga saya di Jogja waktu saya masih di Jogja. Nenek-nenek Pak Andi, tinggal sendirian di rumah. Umurnya berapa? 120 tahun. Masih sehat. Tapi sering menolong orang itu Pak Andi. Menolong orang itu apa? Ngasih makan tetangganya yang kira-kira nggak punya gitu. Ngasih duit ke tetangganya yang nggak punya gitu. Jadi setiap hari itu amal kebaikannya itu banyak. Nah terus dia bertahan sehat selama 120 tahun itu dengan amalan sholat tahajud. Nah terakhir itu dia ngomong sama orang-orang, saya ini hidup di dunia ini semuanya sudah saya rasakan katanya. Mau makanan apa? Sebut kamu katanya. Sudah pernah saya beli ini. Kekayaan banyak sekali saya gitu. Terus dia terakhirnya ngomong gini Pak Andi, kenapa saya nggak dipanggil-panggil sama Allah? Itu artinya apa? Itu artinya ya ini pelajaran bagi kita ya. Hati-hati kalau ngomong gitu. Ternyata nggak lama dipanggil sama Allah si nenek itu. Meninggal dalam keadaan sehat itu. Wah itu sudah lama ditinggal suaminya, tapi suaminya kaya raya Pak Dik. Jadi warisannya banyak itu si nenek itu. Nah itu terakhir itu beliau ngomong itu, saya ini sudah cukup lah hidup di dunia. Apa saja sudah saya miliki gitu. Kok saya nggak dipanggil-panggil sama Allah ya? Nah itu kemudian tidak lama dipanggil sama Allah. Nah sama seperti tetangga saya itu ya, dia ngomong, saya tuh mau ngapain lagi di dunia ya?
Nah, dipanggil sama Allah. Nah, pelajaran dari situ apa Pak Andi, Pak Yusuf? Buana yang paling penting. Hati-hati kalau ngomong. Bener gak Pak Andi? Iya, kalau kita ngomong itu berarti sudah diucapkan. Nah, kalau baru dibatin itu kata seorang kiai besar itu belum dihukumi Pak Andi. Nah, itu kalau baru ngomong dalam hati ya. Tapi kalau sudah diucapkan hati-hati. Nah, maksudnya bisa kun fayakun gitu loh Pak Andi. Kalau itu sakti itu. Nah, itulah pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau kalau kita sudah mengetahui ya bahwa kita itu akan memperoleh sesuatu yang sudah kita kerjakan. Itu kata kuncinya. Lihat. Nah, tahajud itu salah satu usaha kita. Supaya Allah itu memberikan balasan kepada kita. Jadi ilmunya orang Islam itu ya di tahajud itu Pak Andi, ilmunya orang Islam. Dan kalau kita paham bacaan sholat itu ya, semua sudah kita minta pada waktu kita sholat itu. Gitu. Nah, saya pernah ketemu orang Qatar itu Pak Andi. Habis sholat pergi dia Pak Andi. Belum kok beda sama orang Indonesia ya. Orang Indonesia habis sholat berdoa berjam-jam gitu ya. Kayak imam masjid saya tuh. Habis sholat tuh buat apa nyahitan. Nah, saya tanya orang Qatar itu, kenapa setelah sholat kok langsung pergi? Nah, saya malah ditanya, kamu tahu nggak artinya sholat tuh? Sholat itu artinya berdoa. Nah, kita sudah berdoa. Saya itu sudah berdoa waktu sholat itu. Makanya setelah selesai saya pergi. Saya ngerjakan urusan yang lain. Saya tinggal menunggu hasilnya katanya. Nah, itu Pak Andi. Saya baru ngerti ya, kenapa kok orang Islam kok habis sholat di masjid itu ya kok doanya panjang sekali gitu. Nah, itu ternyata kalau kita sudah tahu itu, saya jadi ikut-ikutan Pak Di. Kalau sudah selesai sholat pergi saya. Ya saya bukan, ya karena ada urusan yang lain yang harus dikerjakan. Nah, jadi pesan Allah itu, kamu hidup di dunia itu jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang rugi gitu. Maksudnya gini loh, kita harus belajar kepada pengusaha Pak Adi. Pengusaha itu kan selalu berpikir untung rugi ya Pak Adi ya. Kalau untung dikerjakan, nanti dia bergerak kan. Kalau kira-kira rugi ya nggak dikerjakan. Nah, dalam urusan agama pun ternyata kita harus berhitung begitu. Gitu. Kalau kita mengerjakan sholat tahajud tiap malam itu, apa keuntungannya? Nah, itu bahasa orang bisnisnya itu. Gitu. Nah, salah satunya itu dalam Al-Quran disebutkan, kamu akan hidup enak. Kamu akan hidup bahagia itu. Nah, saya baru beli buku Pak Andi. Itu saya nunggu sampai 5 tahun lebih. Enggak dapat. Akhirnya baru dapat kemarin. Judulnya itu apa? Munajat kemuliaan. Munajat kemuliaan
bahagia dengan tahajud itu. Usaha baca-baca tuh, wah bener nih Pak Kiainya ini, penulis buku itu. Memang jalan satu-satunya ya. Jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang kita inginkan yang penuh kenikmatan itu hanya dengan tahajud. Ya buktinya banyak orang-orang yang nggak tahajud itu akhir perjalanan hidupnya malah sengsara Pak. Nah itu. Nah ini berarti apa? Kita harus bisa membaca ya Pak Andi ya, Pak Yusuf Buana, kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang kita lihat itu ada gunanya bagi kita, ya kan? Oh, kalau orang itu kalau nggak tahajud tuh, oh begitu akhirnya kan? Oh, orang yang nggak tahajud tuh akhirnya begitu ya. Tapi memang sadar itu memang apa mempunyai kesadaran ya. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tetapi makanya kita harus belajar, kata seorang ustadz yang terkenal gitu ya. Kalau kita mempelajari sesuatu itu, pelajari apa manfaatnya mengerjakan itu gitu. Kalau saya sekarang tidak Pak Andi, justru saya sedang mencermati ya. Kalau nggak tahajud itu gimana nanti akhirnya gitu Andi. Sementara buku-buku itu tulisannya keistimewaan sholat tahajud itu ya, terus apalagi itu mukjizat sholat tahajud itu. Jadi yang ditonjolkan itu apa ya, hadiah-hadiahnya kalau orang tahajud. Ya itu benar, kalau menurut saya benar itu. Karena untuk memotivasi orang mau tahajud itu terus gimana kalau nggak diiming-imingi hadiah ya, Buana ya. Itu. Nah tapi saya renung-renungkan Pak Andi, loh kenapa kita tidak juga berpikir kalau kita tidak mengerjakan itu loh. Nah kemarin saya ketemu ustadz yang punya pemikiran, punya aliran, sholat tahajud itu nggak dikerjakan, nggak apa-apa Pak katanya. Nah terus saya cari ayatnya kan, ayat Al-Qur'annya, ketemu Buana. Itu di Al-Quran itu disebutkan, Allah bertanya, apakah sama orang yang malam-malam sholat tahajud dengan orang yang tidak tahajud? Kita disuruh menjawab sendiri. Aduh. Tapi ada juga jawaban dari Allah. Tidak sama orang yang malam-malam tahajud dengan orang-orang yang tidak tahajud. Pak Ustadz yang masih nggak mau tahajud itu, saya bacakan ayatnya itu. Kaget Pak Yusuf. Itu bener Pak Nur baca di situ gitu katanya. Ya masuk saya berbohong gitu. Untuk apa saya berbohong gitu. Nah akhirnya beliau membaca, sekarang rajin tahajud beliau. Nah itu berarti alhamdulillah saya bisa meyakinkan beliau ya bahwa tahajud itu harus dikerjakan ya. Nah kemudian tadi ya kembali ke tadi itu bahwa cara berpikir pengusaha itu harus kita tiru. Kenapa? Karena beliau itu berpikir keuntungan dan kerugian. Nah, saya mengikuti pola pikir itu
Apa keuntungannya kalau kita sholat tahajud ya? Terus apa kerugiannya kalau kita tidak tahajud? Karena kalau pengusaha itu kalau kira-kira akan rugi, nggak akan dikerjakan itu. Gitu. Nah itu jadi kesimpulannya Pak Yosef ya. Kesimpulan itu sholat tahajud merupakan kekuatan bagi orang Islam atau merupakan senjata ya bagi orang Islam dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia yang tidak mudah lah, hidup di dunia ini. Karena kalau orang sudah tahajud itu tidak akan tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Tidak akan rugi dalam hidupnya. Bukan rugi, mengalami kerugian. Mengalami kerugian dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang mendukung sholat tahajud itu ternyata banyak sekali. Baru beberapa ayat yang saya sampaikan dalam pelajaran sholat tahajud hari ini, yaitu tadi yang saya katakan, kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah kamu usahakan. Nah, dengan tahajud itu kita mengusahakan supaya dalam perjalanan hidup ini kita akhirnya menjadi orang yang mulia. Tidak dijadikan Allah menjadi orang-orang yang tidak mulia. Nah, jadi sungguh sangat beruntung orang yang bisa bangun malam, karena perjuangan sangat berat untuk bisa bangun malam. Nah, baiklah, saya pikir cukup ya pelajaran tahajud kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, berikan kepada kami semua ini ilmu tentang sholat tahajud. Ya Allah, bangunkanlah kami di waktu malam dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa hadir menjadi tamu-tamu Engkau di waktu malam hari. Ya Allah, jangan sampai waktu malam hari itu saya lewati dengan sia-sia. Ya Allah, janjimu pasti benar. Janjimu pasti Engkau penuhi, bahwa orang-orang yang sudah bangun malam dan sudah tahajud itu pasti akan kamu muliakan hidupnya. Pasti akan Kau jadikan orang-orang yang terpuji. Pasti Engkau jadikan orang-orang yang tidak akan kamu siksa di dunia ini. Demikian saudara-saudaraku semuanya yang terus mau belajar tentang sholat tahajud ini. Kita akhiri pelajaran tahajud kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.